Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dede Siti Nurseha, kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan analisis keterkaitan SKL, KI, dan KD pada mata pelajaran matematika kelas 1 semester 1 dengan materi pokok bilangan cacah. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan aspek pengetahuan, di mana memiliki standar kompetensi lulusan, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa dan negara. Kemudian, kompetensi intinya memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Nah, kemudian kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak anggota suatu kumpulan objek. Nah, dengan lingkup materi, memahami dan mengetahui konsep bilangan dari 1 sampai dengan 10. Nah, ini ada di tema 1, subtema 1 pembelajaran 3. Dengan aktivitas yang dilakukan, nah, yang pertama siswa mendengarkan guru mengenalkan konsep bilangan 1 sampai 10. Kemudian menggunakan kumpulan benda konkret. Nah, menggunakan misalkan dengan menggunakan pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang disusun sesuai banyak bilangan 1 sampai 10. Kemudian siswa bergiliran menyebutkan lambang bilangan sesuai dengan kumpulan benda konkret tersebut. Misalkan di gelas yang pertama ada satu pensil, kemudian siswa menyebutkan dan menuliskan lambang bilangannya. Nah, kemudian juga siswa membaca dan menuliskan lambang bilangan ke dalam bentuk tulisan menggunakan kertas warna. Nah, setelah tadi siswa menyebutkan misalkan nih gelas yang kedua, nah jumlahnya ada 3. Nah, nanti siswa menuliskan di kertas warna lambang bilangannya. Kemudian untuk penilaian autentiknya dengan teknik non-tes, nah pada saat siswa mengidentifikasi benda-benda yang mereka amati tadi dan menyebutkan lambang bilangannya. Nah, di sini guru eh, memperhatikan satu persatu siswa apakah siswa tersebut dapat memahami pembelajaran ataukah tidak. Kemudian lingkup materi yang kedua yaitu memahami dan mengetahui konsep bilangan dari 1 sampai dengan 10. Nah, ini ada hubungannya dengan anggota tubuh. Ini ada di tema 1, subtema 2 pembelajaran 3. Nah, untuk aktivitas yang dilakukan siswa untuk memperoleh kompetensinya, yang pertama ini guru mengajak salah satu siswa ke depan kelas. Nah, siswa kemudian mengajak siswa memperhatikan anggota tubuh temannya. Nah, siswa-siswa yang lain itu memperhatikan temannya yang di depan. Nah, dan menjelaskan konsep bilangan berdasarkan anggota tubuh dengan cara menghitungnya bersama-sama. Misalkan, guru menunjuk ada berapa mata. Nah, dihitung oleh anak-anak yang lainnya. 1, 2. Nah, nanti disebutkan, oh lambang bilangannya ini adalah 2. Dan dituliskan boleh di papan tulis maupun di buku tulis siswa masing-masing. Kemudian, nah di sini siswa menuliskan lambang bilangannya ke dalam bentuk tulisan seperti itu. Kemudian di sini penilaian autentiknya dengan teknik tes. Nah, ini siswa diberikan sebuah lembar soal berisi gambar anggota tubuh dan menuliskan lambang bilangannya sesuai banyak bilangan. Misalkan ada lembar soal, di situ ada eh, gambar anggota tubuh yang diberikan petunjuk. Misalkan ini ada hidung, hidung ada 1, dikasih petunjuk. Nah, nanti siswa menuliskan, oh ini hidung itu ada 1, maka ditulis lambang bilangannya 1, seperti itu. Kemudian untuk lingkup materi yang ketiga yaitu menjelaskan bilangan 11 sampai dengan 20. Nah, ini ada di tema 3, subtema 1 pembelajaran 3. Nah, dengan eh, kegiatan siswanya yaitu yang pertama guru mengenalkan konsep bilangan dulu 11 sampai 20 menggunakan kumpulan benda konkret. Misalkan kelereng yang disusun ke dalam wadah sesuai jumlah bilangan. Nah, pertama wadah 1 jumlahnya 11, wadah 2 jumlahnya 12 dan seterusnya.
Nah, kemudian siswa, mengidentifikasi ke depan, boleh per kelompok, boleh juga perorangan. Kemudian, siswa diberikan sebuah gambar dari 11 dan sampai 20 dan membilangnya bersama-sama. Nah, untuk teknik penilaiannya dengan teknik non-tes, nah di sini siswa mengumpulkan benda yang berjumlah 11 sampai 20. Nah, pertama siswa itu keluar sekolah misalkan dengan membawa batu kerikil. Batu kerikil berjumlah 11. Kemudian mengelompokkan lagi membawa batu kerikil berjumlah 12 ataupun boleh dengan daun yang berjumlah 13 dan seterusnya. Kemudian nanti, di akhir guru memeriksa, apakah benar ini ada 11, apakah benar ini ada 12, dan seterusnya. Kemudian untuk lingkup materi yang selanjutnya yaitu menuliskan lambang dan nama bilangan 11 sampai dengan 20 dengan tepat. Nah, ini ada di tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, untuk aktivitas yang dilakukan agar siswa memperoleh kompetensinya yaitu yang pertama siswa bergiliran menghitung jumlah kelereng di dalam wadah yang diberikan warna berbeda. Nah, di sini eh, ada wadah yang diberikan warna yang berbeda, misalkan wadah satu dengan warna kuning. Nah, wadah dua dengan warna merah. Nah, di kuning di wadah yang kuning diberikan kelerengnya itu ada 11. Nah, nanti dituliskan lambang bilangannya 13, misalkan di kertas warna atau eh, di wadah tersebut. Kemudian di sini menggunakan penilaian autentiknya dengan teknik tes. Nah, di sini siswa diberikan sebuah lembar soal berisi gambar dan menuliskan lambang dan nama bilangannya. Misalkan ada lembar soal, di sana ada gambar mobil yang berjumlah 11. Nah, nanti siswa menghitung, oh ini ada 11, kemudian menuliskan lambang bilangannya dan juga nama bilangannya 11. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini lingkup materinya menghitung benda 21 sampai dengan 40. Nah, di sini ada di tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Untuk kegiatan siswanya, yang pertama siswa mengamati gambar benda berjumlah 21 sampai 40 yang diberikan guru. Kemudian siswa menghitung gambar benda tersebut dan kemudian siswa menuliskan banyak benda tersebut ke dalam lambang bilangan. Nah, di sini misalkan guru memberikan sebuah kertas yang berisi benda-benda, boleh kertasnya itu di-print. Misalkan ada gambar tomat, tomat itu berjumlah 21, kemudian nanti siswa menghitungnya. Oh, 1 sampai berapa. Nah, oh ternyata ada 21. Kemudian nanti siswa menuliskan ke dalam lambang bilangannya. Kemudian di sini untuk penilaiannya dengan teknik tes. Nah, ini siswa diberikan sebuah lembar soal berisi gambar, kemudian menghitung dan menuliskan lambang bilangannya. Nah, untuk aspek yang kedua yaitu aspek keterampilan dengan standar kompetensi lulusan yaitu memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Kemudian untuk kompetensi intinya, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu 4.1 menyajikan bilangan caca sampai dengan 99 yang bersesuaian dengan banyak anggota kumpulan objek yang disajikan. Kemudian untuk lingkup materinya itu yang pertama membilang benda dari 1 sampai dengan 10, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, di sini untuk aktivitas siswanya, siswa mengamati kumpulan benda konkret yang berjumlah 1 sampai 10. Kemudian siswa memasakkan gambar dengan banyak bilangan tersebut. Misalkan ada gambar jumlahnya ada 5 misalkan. Nanti siswa memasangkan dengan banyak bilangannya dengan garis panah atau dengan yang lainnya. Kemudian untuk teknik untuk penilaiannya dengan teknik non tes yaitu observasi saat pembelajaran berlangsung. Jadi guru melihat satu persatu siswa, oh dia seperti ini gitu. Jadi terlihat keterampilan siswa tersebut. Kemudian untuk yang kedua, ini masih ada ya
aktivitas belajarnya yang tadi. Kemudian siswa mengidentifikasi benda-benda di dalam kelas dan menuliskan lambang bilangannya. Oh, ini untuk kegiatan yang ketiga ini. Jadi siswa di dalam kelas, misalkan di kelas itu kan ada kursi, ada meja, ada papan tulis. Kemudian siswa itu mengobservasi, oh di kelas ada satu papan tulis, kemudian ditulis lambang bilangnya. Papan tulis satu atau boleh dengan gambar satu, misalkan. Terus kursi, misalkan kursi ada 10. Nah, nanti dituliskan lambang bilangannya 10. Kemudian ada meja, meja ada 10 misalkan. Kemudian dituliskan lambang bilangannya 10. Seperti itu. Jadi siswa mengobservasi langsung dengan melihat benda-benda konkret di kelasnya. Kemudian untuk kegiatan lingkup materi yang kedua yaitu menuliskan dan mencocokkan lambang bilangan 11 sampai dengan 20 sesuai jumlah benda. Nah, ini ada di tema 3 subtema 1 pembelajaran 5. Dengan kegiatan siswanya, siswa diajak untuk mengamati banyak benda di luar kelas dan membilangnya. Nah, seperti di luar kelas misalkan ada berapa pot bunga nih. Ada 5 pot bunga di dekat kantor misalkan. Nah, 5 pot bunga, 5 pot bunganya ada 5 dituliskan lambang bilangannya. Kemudian di luar biasanya ada tong sampah. Tong sampahnya ada misalkan ada 4 nih di luar itu. Nanti dituliskan tong sampahnya ada 4 dengan lambang bilangannya. Nah, kemudian yang kedua, siswa menuliskan banyak benda tersebut ke dalam lambang bilangan. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian siswa memasangkan dan mencocokkannya gambar berdasarkan banyak benda. Nah, di sini siswa diberikan lembar soal oleh guru ya. Kemudian siswa memasangkan dan mencocokkannya. Misalkan di gambar tersebut ada 11 sepeda. Nah, nanti dicocokkan dengan garis panah. Oh, ke angka 11, ke bilangan 11, kemudian dan seterusnya. Kemudian untuk penilaian autentiknya dengan teknik non-tes, observasi saat pembelajaran berlangsung. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan model pembelajaran, pendekatan, dan metode yang cocok dalam pembelajaran bilangan cacah. Mohon maaf ini kurang bilangan cacahnya. Nah, di sini menurut saya, model yang cocok itu dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Nah, yang dimana di sini guru juga berperan untuk menjelaskan kepada siswa. Kemudian siswa diberikan sebuah soal atau kuis dan terlihat hasilnya gitu setelah diberikan kuis. Kemudian apabila siswa kurang dalam memperoleh eh, penilaian sehingga dibentuklah kelompok gitu. Nanti siswa dapat berdiskusi tentang bilangan cacah tersebut, kemudian dapat mempresentasikannya dan kemudian guru juga memberikan sebuah pemahaman kepada siswa atau rangkuman kepada siswa. Nah, kemudian untuk metodenya dengan ceramah, dengan diskusi juga bisa dan juga tanya jawab. Kemudian untuk strateginya di sini saya menggunakan strategi contextual learning dengan di mana strategi ini dapat mengaitkan dengan kehidupan pengalaman peserta didik. Nah, seperti melihat mobil nih. Mobil ada satu nih di lapang. Oh, ternyata lambang bilangannya satu. Kemudian untuk pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik karena pendekatan ini wajib digunakan karena berdasarkan aturan kurikulum 2013. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.